Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat semuanya? Badannya sehat? Kantongnya sehat? Orang Pesawaran ini kuburnya luas-luas. Berapa meter ukuran kubur orang? Saya sudah lama melihat kubur di Medan, di Riau, di Aceh, di Mesir, di Maroko. Luas kubur cuman 2 meter kali 1 meter, betul? Tapi di Pesawaran ada orang yang kuburnya luasnya 500 meter. Bahkan ada yang kuburnya luasnya 1000 meter. Itu hanya ada di Pesawaran. Siapa itu yang orang kuburnya luas 1000 meter? Itulah orang yang berwakaf tanah 1000 meter. Jadi kalau sedekahnya 2000 perak, mau kuburnya 1000 meter, mau kuburnya 500 meter, serahkan duit. Saya orangnya tidak mau memaksa. Yang mau ngasih alhamdulillah, yang tak mau ngasih tengok aja lah dijepit tanah. Pernah bapak ibu melihat orang mati jenazah lututnya ditekuk? Pernah? Sudah diukur panjangnya 170 cm. Pas mau dikubur menyempit kuburnya, Bu. Menyempit. Itulah orang yang pelit, bin medit, bin bakhil, bin kedekut. Bukan saya, tak. Tapi itu tidak ada di Pesawaran. Orang Pesawaran ini orangnya dermawan-dermawan. Lihatlah, sawah aja mereka wakafkan. Bukan tanah biasa mereka wakafkan, sawah. Sawah yang kau tanam padi sebulan menghasilkan 5-10 ton. Tapi setelah kau mati meninggal dunia, padi itu akan diambil, dipanen, tanahnya dibagi-bagi ahli waris, cakar-cakaran, habis. Tapi yang kau wakafkan untuk pesantren tahfiz Quran, anak-anak kecil yang ramai tadi akan membaca Quran pagi, petang, siang dan malam, mengalir ke makammu, terang benderang alam kuburmu, luasnya 1000 meter, pagi, petang, siang dan malam terang benderang, menetes rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena penghafal Quran itu satu hari mengulang hafalannya 2 juz, 1 bulan 2 kali, 1 tahun 24 kali khatam. Mau? Daftarkan anak anda sebelum pendaftaran tutup pada tanggal berikut ini. Sudah kusampaikan ya Allah, tidak ada alasan orang Pesawaran masuk neraka. Kalau di tempat lain ditanya malaikat, kenapa kau masuk neraka? Karena tak ada pesantren. Kenapa kau masuk neraka? Karena tak ada tanah wakaf. Di Pesawaran tanah wakaf sudah ada. Masjidnya 2,5 miliar. Masih di alam goib. Makanya saya tanya tadi, mana masjidnya? Di sana nanti Pak Ustadz. Berapa harga masjidnya? 2,5 miliar. Bapak Dokter Surahman pas diminta tanda tangan, tanda tangannya sebesar ujung kelingking. Duitnya 2,5 miliar untuk bangun masjid, tanda tangannya kecil aja. Pas dikasih ke saya buat macam sampan. Nanti 2030, 2040 datang orang ke pesantren ini, dia lihat masjid 2,5 miliar, dia lihat dari tanda tangannya, pasti mereka sangka yang membangun itu saya. Karena tanda tangan saya lebih besar. Pas ditengoknya kecil, ini paling Pak Surahman nih ngasih 100.000 kata dia. Di dunia saya yang punya nama, di dunia nama saya yang paling panjang tuh, tengok, hampir lebih setengah batu untuk saya semua.
Profesor Abdul Somad LCDES PS entah apa titel dibuat di situ. Sikit lagi almarhum. Nama itu akan tinggal, yang kekal abadi adalah masjid itu nanti. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud. Anak-anak pesawaran akan iktikaf nanti di sana tengah malam. Ibu-ibu akan pengajian ba'da asar baca Yasin. Bapak-bapaknya pulang malam nonton Manchester United. Neraka jahanam tempat kau, Pak. Kalaupun kau mau nonton bola, boleh nonton, tapi habis itu tahajud. Ini habis nonton bola tidur, sholat subuh lewat. Nanti kau di akhirat sama Messi. Tapi saya yakin ibu-ibu ini semua pasti suaminya soleh-soleh. Kalau tidak soleh, tak mungkin ibu diizinkannya ikut pengajian, kan? Saya menyampaikan tausiah jam 9 kurang 15 tadi, 9 kurang 10, maka nanti akan selesai pada jam 10 kurang 10. Di mana-mana tetap 60 menit sesuai dengan protokol kesehatan. Senangnya saya ceramah di pesawaran, semua buah-buahnya asli. Kadang kita bertamu di rumah orang, ada jeruk, ada semangka, semuanya kaca. Di sini asli semua. Tadi saya dikasih kacang, dikasih jagung rebus, dikasih pisang. Pas sedang enak-enaknya diajak foto. Tapi yang dimuliakan Allah, orang pesawaran ini baik-baik. Tanda bukti orang pesawaran baik, cita-citanya menuju 2025 Lampung bebas buta Al-Quran. Yang jadi konsen bukan tulisan itu, gambarnya itu. Ustadz Iqbal beserta seluruh keluarga dan yayasan, kita doakan panjang umur, sehat badan. Bapak apa tadi? Pak Razak beserta seluruh keluarga 1000 meter, mudah-mudahan berkah rezekinya. Ustadz Zul Ikrami Saputra, guru saya waktu SMP, tapi kelas 3 aja. Saya tak tamat sekolah, makanya saya takut jumpa beliau. Saya tak jumpa beliau sejak 93 sampai 2020. Berapa tahun itu tak jumpa? 27 tahun. Dulu waktu beliau guru saya di pesantren Darul Arafah Medan, semua kumisnya hitam. Sekarang semua putih. Tidak ada mantan guru. Beliau adalah guru saya. Mudah-mudahan beliau mengakui saya murid dunia akhirat walaupun saya tak tamat. Ternyata beliau datang dari pesawaran. Kami sekolah ke Medan dari Riau, belajar kepada orang Lampung. Hebat tak orang Lampung nih? Siapa yang menulis fikih? Sulaiman Rasyid, tamat dari Al-Azhar tahun 1935. Syekh Sulaiman Rasyid namanya. Buku itu dibaca oleh Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Belum tentu bahasanya seindah ini kalau aku menulis fikih. Diberi komentar oleh Buya Hamka di Yogyakarta. Syekh Sulaiman Rasyid namanya. Orang mana? Orang Lampung pun tak tahu. Orang Lampung sudah tamat Al-Azhar 10 tahun sebelum Indonesia merdeka. Di negeri lain orang pontang-panting, orang Lampung sudah sampai kuliah ke Al-Azhar Kairo. Hebat tak orang Lampung? Maka jangan heran kalau Syekh Mahmud Al-Banna datang ke Lampung. Mudah-mudahan dia nanti nikah sama orang Lampung. Orang yang nikah sama Syekh Mahmud Al-Banna dapat 2 bonus. Pertama, hafal Quran. Yang kedua, memperbaiki keturunan. Pak Dr. Surahman 2,5 miliar. Sebetulnya beliau tidak mau saya sebutkan besar-besar. Beliau tidak mau riak. Tapi saya tidak niat untuk merusak hati beliau. Saya mau sampaikan hadis Nabi, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah, banallah mislahu baitan fil jannah,
beliau sedang membangun istana di surga. Tak perlu diaminkan, sudah dibangunkan. Yang sanggup membangun satu masjid 2,5 miliar, bangun satu masjid. Yang tak sanggup bangun masjid, kasih batu bata. Batu bata terlalu besar, batu kerikil nggak sanggup, kasih pasir. Pasir sekecil itu pun tak juga, mati aja lah. Sudah ku sampaikan semua ya Allah. Mudah-mudahan besok berdatangan batu bata, batu kerikil. Untuk apa lagi masjidnya udah siap? Untuk kelas-kelas, amin. Untuk lokal-lokal, amin. Untuk asrama, amin. Jangan lupa, asramanya siap, masjidnya siap, lokalnya siap. Ada satu yang paling penting, WC. Gimana orang mau belajar belum buang air besar, buang air kecil, naik dia ke mata baru tahu, jadi taik mata. Jangan bayangkan taik mata besar kan. Oleh sebab itu maka datang ke pondok pesantren. Yang kaya-kaya orang Pesawaran, orang Lampung, orang Jakarta, begitu dekat kalian tinggal merak ke Bakauhuni, datang ke Pesawaran, datang ke Kampung Quran, datang kemari, tanya Ustadz Iqbal, berapa kelas lagi yang perlu, berapa asrama yang perlu, berapa batu bata yang perlu, berapa kursi yang perlu, berapa penghapus yang perlu, tulis semuanya. Bapak mau ngasih? Enggak, untuk nulis saja. Itulah yang akan menjadi kekal abadi, bekal amal soleh menghadap Allah. Iza matal insan, sahih Muslim, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, yang tetap mengalir cuma 3. Waladun salihun yad'ulah, anak soleh. Ada anak solehmu yang mendoakan di tengah malam, Rabbi firli wali walidayya. Anak 3. Yang pertama sakau, yang kedua geng motor nabrak tiang listrik mati, yang ketiga ganteng tetap berotot bencong. Itu tidak ada di Pesawaran. Anak Pesarawan soleh-soleh semua. Dari mana Ustaz tahu? Tadi waktu saya datang ramai, habis foto hilang. Mereka udah baca Quran duluan. Saya dengar tadi mereka baca Quran, saya di dalam kamar sambil menikmati kacang, sempatlah agak 2-3 biji. Oleh sebab itu di sini orangnya yang baik-baik, yang tendanya luar biasa. Tapi kalau bisa foto kita ramai-ramai ini jangan di-share, karena nanti bisa jadi fitnah. Namanya fitnah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya, fitnatil mamat, fitnatil covid. Bertambah satu lagi, fitnah covid. Maka jangan di-share. Kalau mau nge-share, share aja foto saya ceramah sendirian. Jadi kalau ditanya orang, oh Ustadz Somad, ganti mic. Hebatnya orang Pesawaran, setiap 15 menit ganti mikrofon. Luar biasa. Untuk apa lagi saya ceramah tentang wakaf sedekah? Kaya, tanah sudah ada, masjid 2,5 miliar, kebun-kebun sudah ditembok diwakafkan untuk pesantren, tenda sejauh mata memandang, mobil-mobil ini pun kabarnya mau diwakafkan juga. Yang punya mobil pucat, enggak, kita wakaf ini enggak maksa. Bawalah mobil sampai ke alam barzah, bawalah mobil sampai mati. Bisa mobil dibawa mati? Bisa. Siapa bilang mobil? Tulis di situ, mobil wakaf untuk operasional rumah tahfiz. Bisa enggak? Bisa. Wakafkan tuh mobil-mobil. Jangan gara-gara ini jantungnya kumat. Tarik nafas. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kata yang parkir di mobil parkir jauh, alhamdulillah kita parkir jauh tadi mah ya. Padahal tadi waktu sampai, kenapalah parkir kita ini jauh?
Asa an takrahu syai'an, bolehkah kau berjumpa sesuatu, kau benci sesuatu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kamu benci sesuatu tapi sesungguhnya itu baik. Bersedekah itu berat, Bu. Betul? Bersedekah itu berat, Pak. Betul? Kenapa Ustadz kalau cerita sedekah ke ibu duluan? Memang yang cari duit ini mereka. Pergi pagi pulang petang, peros keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Tapi yang megang duit, Mas, Bang, AA, jangan banyak-banyak pegang duit, nanti kau kawin lagi. Begitu pesannya, Bu, kan? Ngaku mereka. Nih 2000 aja untuk kencing. Kalau sampai 2000 pun ibu tak kasih, tak dikasihnya 2000, dikasihnya karet untuk ini bang, untuk apa? Kau ikat aja gitu. Yang dibayangkan. Oleh sebab itu Bapak, sebenarnya mereka ini sayang Pak sama Bapak, betul? Dipegangnya. Kenapa Ustadz ceramah nih ketawa-ketawa? Kenapa Ustadz ceramah pakai ketawa? Kalau saya ceramah serius, sementara ini senjata laras panjang sudah siap, orang stres. Apalagi kemarin baru ada kejadian. Maka saya bawa ketawa-ketawa supaya ibu ini nyantai, urat-urat sarafnya itu segar dan duitnya ke. Itu maksudnya tadi. Mana kotak-kotak? Sebarkanlah, tak ada kotak. Rupanya orang pesawaran sedekah tidak pakai manual lagi, online. Langsung buka handphone, buka BRI Syariah, buka BNI Syariah, buka Bank Syariah Mandiri, lalu tulis di situ wakaf, langsung di scan barcode-nya. Mana barcode-nya? Scan, langsung transfer. Transfer. Rupanya begitu setelah ditransfer meleleh air mata. Kok kenapa menangis? Haru ya? Ingat almarhumah emak ya? Ingat surga ya? Bukan Pak Ustadz. Lalu nangis kenapa? Salah pencet tadi. Rupanya nolnya sampai 45 kali. Ternyata yang salah pencet itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah. Mudah-mudahan semuanya salah pencet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Yang kau makan tadi malam busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, Pak. Yang kau pakai ini lapuk. Ustadz Somad jarang-jarang ceramah pakai jubah, baru di pesawaran inilah. Kenapa Ustadz ceramah pakai jubah di sini, Pak Ustadz? Saya khawatir juga ini, udah dikasih jubah, anginnya kencang. Untung saya pakai celana panjang. Ini jubah bukan sembarang jubah. Coba lihat lengan bajunya. Lengannya dari mana? Dari Lampung. Tulisannya Kampung Quran Pesawaran. Sebenarnya ini sudah sepasang komplit, ada 3 tangan bajunya, ada sorbannya, pecinya kekecilan. Ini perlu kujelaskan supaya tak jadi fitnah. Jangan nanti sampai panitia ngomong, mana pecinya? Udah dijual. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah-sedekah inilah yang kekal abadi. Sejauh mata memandang sawahmu menguning. Walaupun ini jauh, bayangkan aja kuning. Bayangkan aja kuning. Setelah dipanen, dijual jadi duit, dimakan, beli mobil. Mobilnya megah, rumahnya mewah, hartanya banyak. Mati. Dibawa mobil itu. Tinggal. Dibawa kebun itu. Tinggal. Masuklah kau ke liang lahat. Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung.
sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Bapak akan mati, ibu akan mati. Ustaz Somad belakangan. Saya agak lama sedikit karena masih banyak lagi jadwal ceramah. Sebetulnya malaikat itu udah mau mencabut nyawa saya. Kata malaikat, kita cabut ini. Tunggu, masih ada beberapa pesantren belum selesai. Kita cabut. Jangan, dia masih ada tablik akbar. Adapun bapak ibu, ini kita cabut. Cabut aja lah, betul. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan Pak Polisi ngumpulkan uang untuk membantu satu kelas. Nama kelasnya kelas polisi. Tentara-tentara mengumpulkan duit buat satu kelas. Nama kelasnya kelas tentara. Satu Satpol PP ngumpul, nama kelasnya Satpol PP. Setuju? Yang bilang setuju bukan polisi sama tentara. Saya cuma ngasih ide aja. Mau diamalkan alhamdulillah. Nggak mau diamalkan, bapak-bapak geser sedikit Pak. Orang ini booking tempat dari sebelum sholat subuh tadi. Coba lihat mukanya pucat belum sarapan. Al-Huffaz artinya para penghafal Quran. Terserah entah hafal juz 30 entah 30 juz. Jamaah Aisyah, mereka ini adalah seperti Aisyah istri Rasulullah. Al-Hidayah itu saya nggak tahu. Yang jelas kita tiap hari minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ibu-ibu semuanya lega, lehernya lapang, betul? Pokok kayu ini yang tersiksa. Nggak apa-apa, selesai ini nanti. Pokok durian yang nampaknya nih. Ibu-ibu yang di belakang sana nampaknya tak jelas. Ditengoknya saya di atas nih, itu ustadz apa pocong gitu. Ibu-ibu sehat semua Bu. Ibu-ibu yang di belakang sana panjang umur, istiqomah, masuk surga, transfer. Masya Allah, tabarakallah. Bapak-bapaknya semua sehat karena ibunya sehat-sehat, betul? Kalau sampai ibu sakit, bapak ini pun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama tentang Al-Quran ini mesti dengar baik-baik. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Jangan samakan suara saya dengan suara Syekh Mahmud Al-Banna. Dia Arab, saya Arab cemas. Mana sama? Dia Mesir, luar negeri guys. Ini produk lokal. Sama macam durian kampung sama musangking, ini lain. Jadi saya dari awal tolong jangan banding-bandingkan. Tapi insya Allah Islam itu tidak melihat Arab dan tak Arab. Kullukum min Adam, semua kami dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah, diciptakan di atas tanah, hidup berjalan di atas tanah, akan mati masuk ke liang tanah dan akan dimakan cacing